masuk ke materi ya. Tadi kan udah Ibu absen semua. Nah, sekarang yang pertama kita akan mengenal bangun datar segi 4 dan segi 3. Nah, untuk yang kita pelajari hari ini, kita ambil dulu yang pertama itu segi 4 dulu ya. Oke, sekarang Ibu mau tanya, apakah dari kelima bangun ini merupakan segi 4? Ayo, siapa yang bisa? Alasannya apa? Nah, betul. Ya, mereka ini merupakan segi 4 karena mereka memiliki 4 sisi. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita masuk ke bab kedua, yaitu tentang mengenal sifat-sifat dan jenis-jenis bangun datar. Nah, untuk mengenal bangun datar segi 4 sendiri, kita harus mengetahui pengertian dari bangun datar segi 4. Siapa yang tahu bangun datar segi 4? Ya tadi yang kayak diulang pas pertama tadi, bahwa bangun datar merupakan bidang datar 2 dimensi yang terdiri dari panjang dan lebar. Nah, bangun datar segi 4 tersendiri berarti bidang datar yang terdiri dari 4 sisi yang memiliki panjang dan lebar. Oke, sampai sini paham? Kalau paham, setelah ini Ibu akan kasih slide PPT. Nanti kita akan belajar tentang mengenal jenis-jenis dan sifat-sifat dari kelima bangun ini. Kalau Ibu dijelasin sini ya capek nulis ya. Nanti Ibu tampilin PPT. Oke, bentar Ibu mau pasang PPT dulu. Oke, baiklah anak-anak, ini merupakan PPT yang akan Ibu sampaikan. Ini ada beberapa bangun datar yang akan kita bahas sifat-sifatnya secara masing-masing. Yang pertama adalah persegi panjang, persegi, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, dan trapesium. Nanti di slide setelahnya akan kita ulas lebih dalam lagi apa dan sifat-sifat apa yang ada pada setiap bangun tersebut. Sampai sini paham? Kalau ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan terlebih dahulu. Kalau masih bingung atau masih belum paham kita mau belajar tentang apa, boleh ditanyakan, silahkan. Oke, kalau tidak ada, kita akan mulai. Yang pertama adalah bangun persegi. Oke, kita masuk ke materi pertama, yaitu persegi. Pengertian dari persegi adalah segi 4 yang keempat sisinya sama panjang dan keempat sudutnya 90 derajat. Sifat-sifat persegi tersebut, yang pertama, keempat sisinya sama panjang, yang kedua, diagonalnya sama panjang dan saling tegak lurus, dan yang ketiga, besar sudutnya 90 derajat. Sampai di sini paham? Lanjut ya. Yang kedua adalah persegi panjang. Persegi panjang merupakan segi 4 yang kedua pasang sisinya sejajar, yaitu AB sejajar dengan CD dan AD sejajar dengan BC. Dapat dilihat ya dari gambar. Sifat-sifat persegi panjang tersebut ada 3. Yang pertama, sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar, yaitu AB sama dengan CD dan AD sama dengan BC. Yang kedua, kedua diagonalnya sama panjang dan saling berpotongan di tengah AC sama dengan BD. Keempat sudutnya sama besar, yaitu 90 derajat. Tidak jauh beda dengan sifat persegi yang kita bahas sebelumnya. Selanjutnya adalah bangun datar layang-layang. Layang-layang merupakan segi 4 dengan sepasang sisi-sisi yang berdekatan sama panjang dan sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Sifat-sifat layang-layang tersebut, yang pertama, sisi-sisinya sepasang sama panjang, yaitu AB sama dengan BC dan CD sama dengan AD. Sepasang sudut yang berhadapan sama besar, salah satu diagonalnya adalah sumbu simetri dan salah satu diagonalnya membagi 2 sama panjang dan tegak lurus di diagonal lainnya. Dapat dilihat ya dari gambar itu, kita dapat temukan ada 2 sisi yang saling sejajar dan memiliki diagonal sama besar.
Oke, selanjutnya adalah belah ketupat. Sifat-sifat belah ketupat sendiri yang pertama adalah sisi-sisi belah ketupat sama panjang. Dapat dilihat ya, dari sisi 1, 2, 3, 4 memiliki panjang yang sama. Yang kedua adalah sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Dan yang ketiga, kedua diagonalnya belah ketupat membagi dua sama panjang dan saling tegak lurus. Ini berbeda dengan yang layang-layang tadi. Yang layang-layang tadi adalah diagonalnya tegak lurus dengan panjang yang berbeda, sedangkan di belah ketupat sendiri membagi dua sama panjang dan saling tegak lurus dengan besar yang sama di diagonalnya. Paham sampai sini? Kalau begitu lanjut ya. Selanjutnya adalah bangun datar trapesium. Sifat-sifat bangun datar trapesium sendiri ada 4. Yang pertama adalah sepasang sudut yang berdekatan jumlahnya 180 derajat. Yang kedua, pada trapesium sama kaki sepasang sudutnya sama besar. Yang ketiga, pada trapesium sama kaki jumlah sudut-sudutnya yang berhadapan 180 derajat. Pada trapesium sama kaki juga memiliki diagonalnya sama panjang. Nah, dapat dilihat ya, bentuk trapesiumnya memiliki 2 garis sejajar, terus memiliki sudut dengan jumlahnya yang berdekatan 180 derajat. Nah, paham sampai sini? Ini contoh dari trapesium sama kaki. Oke, sampai sini paham? Oke, selanjutnya adalah yang terakhir itu bangun datar jajar genjang. Cekot. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah bangun datar jajar genjang. Pengertian dari bangun datar jajar genjang sendiri adalah segi 4 yang kedua panjang sisinya sejajar. Nih bisa dilihat ya, ada perbedaan antara persegi dan jajar genjang. Oke, sampai sini paham? Yaitu AB sejajar dengan CD dan AD sejajar dengan BC. Sifat-sifat jajar genjang sendiri yang pertama, sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar, yaitu AB dan CD, dan AD sama dengan BC. Sudut yang berhadapan sama besar, yaitu sudut A sama dengan sudut C, dan sudut B sama dengan sudut D. Yang ketiga, kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang. Yang keempat, jumlah sudut-sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Sampai sini paham? Udah paham kan anak-anak? Tadi Ibu jelasin lewat PPT. Mana sudut, mana sisi, terus setiap bangun datar tadi memiliki sifat-sifat yang berbeda. Nah, sekarang Ibu mau tanya. Dari kelima bentuk bangun datar tadi, dari persegi, maaf ya, jelek. Dari persegi, terus persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat, sama layang-layang. Sifat apa yang mereka sama? Ayo, siapa yang bisa? Ayo, tunjuk jari. Ya, kamu apa? Ya, betul, memiliki 4 sisi. Betul. Terus yang kedua apa? Memiliki 4 sudut. Nah, betul sekali. Coba lihat aja. Ini dari persegi. Ada memiliki 4 sisi. Memiliki sudut 4. Terus persegi panjang juga sama. Ini juga sama. Belah ketupat pun juga sama, memiliki 4 juga. Ya kan, sama semua kan. Oke, sekarang Ibu mau tanya, apakah dari keempat bangun ini sudutnya besarnya sama? Ayo, tadi habis dibahas loh.
Ya betul. Mereka memiliki besar sudut yang berbeda. Di setiap bentuk bangun datar ini memiliki sudut-sudut yang berbeda. Emang mereka memiliki empat sudut, cuma dengan besar sudut yang berbeda-beda. Oke, sekarang Ibu mau kasih contoh ini buku. Ini buku bentuknya apa? Ayo, bentuknya apa ini? Bentuknya persegi panjang. Persegi panjang itu segi 4 atau bukan? Loh, kok bukan? Ya, kenapa? Alasannya kenapa kalau ini bukan segi 4? Oke. Yang lain coba apa? Ini segi 4 atau bukan? Ya, betul, ini juga segi 4 karena dia juga memiliki 4 sudut, 4 sisi. Tapi dia lebih larinya ke persegi panjang karena apa? Coba jadi kita udah bahas tentang ciri-cirinya, jenis-jenis dan sifat-sifatnya. Nah, sifat-sifat apa yang ada pada buku ini? Kenapa dia dipanggil dengan persegi panjang? Siapa yang bisa? Hah? Siapa? Ya, betul. Karena persegi panjang itu memiliki panjang dan lebar. Nah, buku ini juga memiliki panjang dan lebar. Sudutnya pun membentuk dengan 90 derajat. Apa bedanya sama persegi? Bedanya adalah kalau persegi itu panjang sisi-sisinya sama. Cuma kalau persegi panjang itu memiliki panjang sendiri dan lebar sendiri dengan ukuran yang berbeda. Nah, sampai sini paham ciri-ciri, sifat-sifat dan jenis-jenis apa mengenai bangun datar segi 4. Ya, paham kan? Oke. Kalau udah paham, Ibu kasih tugas. Nanti kerjakan halaman 40 nomor 1 sampai 5 ya. Nanti minggu depan kita bahas lagi untuk tugasnya.